Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia dan salam sehat kita semua. Salam Oras Mojojua Manjua-jua Yahobu Yahobu. kawan lama. Yang terhormat anggota DPRD Indonesia Pak Oposan Sinaga, tepuk tangan buat beliau. Tadi baru dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Siak beserta istri. Jadi Pak Oposan bisa begini karena ada perempuan hebat di belakangnya. Amin. Itulah Boru Pasar ini. Pak Camat, kemudian tentunya orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir malam ini banyak. Yang mohon maaf tak kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu semua saja yang kami banggakan, yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Tuhan, malam ini kita bisa bersilaturahmi. Kami senang malam hari ini bisa hadir bersama Bapak Ibu, membersamai rasa syukur Bapak Ibu kita semua terhadap pengukuhan Bapak Oposan Sinaga menjadi legislator di Kabupaten Siak. Dan satu dari 40 anggota dewan yang berusia dikukuhkan. Sekali lagi tepuk tangan Pak legislator kita. Kami dulu menengok baliho saja dan ngeri dulu, karena saya keliling-keliling juga ada Siak. Mau ke Geringging itu baliho Pak Oposan itu di kiri kanan. Karena saya ke Geringging kenapa? Karena dulu menantu saya maju DPRD Provinsi Riau dari kota Pekanbaru. Saya memajukan menantu tidak dari Kabupaten Siak, tapi dari kota Pekanbaru. Umur baru 25 tahun. Ya, Bu Uda juga kenal barangkali kan dengan Pak Storus. Nah, ya bersyukur juga kemarin duduk DPRD Provinsi. Maka saya sering ngarah ke kota Pekanbaru, mau lewat Geringging, mau lewat Kampung Jawa gitu. Yang jelas kalau lewat dari sini di Barat, di mana-mana foto Pak Oposan Sinaga. Saya bilang ini ngeri ini sebenarnya kan. Rupanya memang benar Pak. Jadi perjuangan yang kuat, ya, perjuangan yang besar, ya, pengorbanan yang besar mengantarkan beliau menjadi legislator dari Kecamatan Tualang dan P3. Tentu Pak Oposan Sinaga tidak bisa bekerja sendiri. Rupanya tadi perjuangan besar itu ada orang-orang hebat di sekitar Pak Oposan. Inilah orang-orang yang berjuang, orang-orang hebat-hebat, orang-orang yang memang kuat mempersaing Pak Oposan, kan? Karena sampai mengantarkan 4.000 suara lebih ya. Berapa dapat? 3.300. Tepuk tangan Pak, luar biasa. Tak mudah, ya sebutlah barangkali pendatang baru di dunia politik, ya, kontestasi pemilihan umum, pileg, ya, pendatang baru langsung bisa dapat suara 3.300. Luar biasa itu Pak. Kalau tak ada orang hebat atau orang-orang kuat, ya, orang-orang yang memang sungguh-sungguh, ya, bersama beliau ini berjuang, ya, yang tangguh Pak, itu tak akan dapat suara 3.300. Rupanya inilah orang-orang tangguh di sekitar Pak Oposan Sinaga yang ada di hadapan saya malam ini. Ya, saya tengok memang ini pejuang-pejuang tangguh nih Pak Oposan. Luar biasa Bapak Ibu ini. Nah makanya kami pun dalam pilkada serentak 27 November 2024 ini kan pilkada serentak ini ya mempercepat atau boleh dikatakan pilkada dipercepat. Tapi karena memang kebijakan politik secara nasional. Dulu pilkada kita 20 Desember 2020, seharusnya tambah 5 tahun 20 Desember 2025. Kami pun dilantik itu 21 Juni 2021.
seharusnya nanti kan dilantik lagi ya, 21 Juli 2026. Tapi biar proses demokratisasi ini berjalan efektif kan hebat gitu ya. Nah, makanya ini dibuat serentak 27 November. Sekarang kami dengan Pak Wabub ini baru 3 tahun 1 bulan lebih. Masyarakat menganggap kami sudah hampir 5 tahun karena sudah mau pilkada. Nah, tapi sesungguhnya baru 3 tahun 1 bulan. Nah, kemudian keserentakan pilkada ini kalau tidak ada gugatan ke MK itu dijadwalkan pelantikan serentak pertama itu adalah 22 Februari 2025. Tapi kalau ada gugatan ke MK menunggu penyelesaian gugatan di MK ya mungkin diambil yang paling akhir baru nanti keserentakan pelantikan kedua. Nah, kalau 22 Februari 2025 mudah-mudahan rasa-rasanya masyarakat Indonesia kembali mempercayai kami dengan Pak Husni untuk periode berikutnya. Lanjutkan. Amin. Ya, tengok Bapak Ibu begini kan saya senang, Pak. Ini nampaknya semuanya lanjutkan malam ini. Lanjutkan Pak, lanjutkan. Nah, itu nanti baru 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. Jadi tidak sampai 5 tahun. Jadi kami periode ini ya bupati, saya kan periode pertama bupati. Bolehlah merindukan satu periode bupati itu 5 tahun, cocok ya? Bulan cocok ya? Bolehlah merindukan satu periode bupati 5 tahun. Yang sekarang ini berarti ya tidak akan sampai 5 tahun. Periode ini dipastikan tidak akan sampai 5 tahun. Nah, makanya 5 tahun mudah-mudahan periode yang akan datang. Amin. Amin. Nah, kemudian boleh juga saya merindukan satu periode merindukan seperti bupati-bupati sebelumnya di Kabupaten Siak. Bupati sebelumnya di Kabupaten Siak semuanya 2 periode. Nah, Alfedri Bupati Bapak Ibu merindukan juga satu periode bupati 2 periode. Cocok? Cocok. Nah, karena 2 periode ini tidak berkampanye, Pak. Karena ini belum masanya berkampanye. Kemudian kalau berkampanye itu harus jelas nama orangnya, partai pendukungnya, nomor urutnya. Ada ajakan itu, memilih, pilihlah, coblos lah, gitu kan. Ini tak ada kita menyatakan nomor urut, belum. Nomor urut nanti tanggal 23 September. Nah, bolehlah merindukan seperti bupati sebelumnya 2 periode. Karena kita cerita-cerita 2 periode, buat pantun boleh, Bu? Nanti sebenarnya kalau bait pertama tuh apa ya, bahasa Bataknya cakep tuh apa ya? Hah? Bagak, uli. Ah, bolehlah. Kalau Jakarta itu kan cakep. Kalau bahasa Melayunya lawo. Ah, kalau bahasa Bataknya cakep. Cakep. Gabi. Ah, boleh. Nanti bait keduanya Thompson. Nah, cocok ya? Cocok. Ya, kenapa lanjutkan? Bait 1, bait 2 itu kan pantun kan sampiran. Bait 3, 4 itu isi. Lanjutkan sampiran ke isi. Nah, bait ketiga baru cakep tadi ya, cakep ya. Bahasa Bataknya apa? Oh, bagak. Ah, bagak, boleh bagak. Bait pertama nanti bagak, bait kedua Thompson, bait ketiga bagak. Baru kita bait keempat tepuk tangan. Kita coba, Pak. Kalau tidaklah karena pintar, bagak. Kalau tidaklah karena tinta, tidak akan aku ubah sebuah puisi. Thompson. Kalau tidaklah dengan saudara kami di Perawang ini aku cinta, takkan aku datang ke sini. Thompson. Sungguh cantik sepon selasih, Agak. tumbuhnya indah menghiasi rumah. Thompson. Bersyukur malam ini dengan Bapak Ibu kami bisa bersilaturahmi. Orangnya bagak-bagak, harus handsome, lawo-lawo dan ramah tamah. Ya, kami berterima kasih pada sahabat kami, saudara kami Pak Oposan
yang malam ini mengundang kami ke sini dengan penuh sukacita. Saya tadi cepat-cepat mandi, ya, sampai di rumah mandi, istri pun belum di rumah, saya sudah berangkat ke sini. Karena istri tak kemana-mana tadi siang, Pak. Kayak dia pula yang mau pilkada bulan. Ya Mursidah itu kan, ya mau ngadu cuti dulu ke negara, dah tanggung perjuangan ini, kayak Bapak Ibu dengan Pak Aposan lah. Ya. Maka tadi kan pelantikan, ada acara juga di Siak, kemudian tadi acara dengan seluruh PPL, ya. Ya, PPL ada acara. Nah, baru tadi saya rapat di tempat relawan, mandi cepat-cepat langsung ke Siak, rindu dengan saudara kami yang ada di Siak. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami ini dengan Pak Aposan tentunya, ya, Pak Aposan Partai Perindo, nah, kami sampaikan, ya, ini untuk kami maju, bisa maju pilkada ini karena kami ini juga diusung oleh Partai Perindo, partainya Pak Aposan Sinaga. Ini partai penyelamat ini. Ya, karena ini dengan 2 kursi Perindo sudah bisa kami maju, Pak. Karena kan saya memang punya partai juga, kursinya 6. Ditambah Perindo itu yang paling pertama memberikan rekomendasi dari partai-partai pengusung sekarang adalah Partai Perindo. Tepuk tangan. Hidup Perindo. Sehingga kemarin itu memberikan bahasa Melayu garah, ya, memberikan semangat. Karena dah dapat 2 Perindo, ya saya dah bisa belayar, saya bisa maju. Nah, maka saya senang dengan Partai Perindo yang pertama memberikan dukungan. Ya, kebetulan juga ada Aryo, Pak. Kan ada hikmahnya saya mengurus ke Perindo. Rupanya orang bukan malu. Ada juga di DPP Partai Perindo, namanya Pak Denny Lubis, ya. Denny Lubis, saya bilang kalau Abang Lubis aku Hasibuan, kan? HSB. Rupanya tetanggaan, Pak Aposan, tetangga di Beringin Indah, Pekanbaru. Nah, maka kemarin dengan Mbak Denny, ya bantu di sana. Nah, makanya cepat prosesnya. Nah, sehingga kemarin ya diusung oleh Perindo. Ya, selain Perindo itu ada PAN, ada Gerindra, kemudian ada Hanura, ada P3, ada PKS, ada PSI, ada Partai Buruh. Jadi ada 9 partai bersama kita ini muncul Partai Prima. Ya, saya semalam jumpa Partai Prima, tadi ya di DPRD mau ikut bersama kita, Pak. Nah, jadi ada 10 partai, sementara kursinya di sini kita ini di koalisi Siap Maju ada 18 kursi dari 40 kursi di DPRD Provinsi Siak. Nah, mudah-mudahan ya kalau dihitung suaranya sudah lebih 50%, surveinya mudah-mudahan bagus gitu ya. Karena kemarin survei 2,5 bulan yang lalu itu sama dengan survei saya pertama waktu mengurus partai politik 2020. Ya, kalau 3 pasang, itu kita buatkan 3 pasang, itu sudah 52%, Pak. Jadi sama macam tahun 2020, survei sebelum kampanye naik dari 52 menjadi 54, kemudian sebulan menjelang minggu tenang disurvei lagi naik 56, terakhir 2020 bisa dapat 58%. Yang banyak mendukung adalah Perawang. Buat tangan Pak Perawang, mungkin karena Alfedri ini mantan camat Perawang seperti disampaikan Pak Aposan Sinaga tadi. Nah, mudah-mudahan seperti tahun 2020 mudah-mudahan bisa lebih. Karena dulu hanya waktu itu kan 5 partai, sekarang 10 partai. Ini mudah-mudahan lebih baik, apalagi sudah ada pasukan dan juga kekuatan dari kawan-kawan baik seperjuangan Pak Aposan Sinaga bersama pasangan sahabat Alfedri ini. Mudah-mudahan juga banyak nanti ya peguyuban-peguyuban bersama kita. Ya, ada Saroha, kalau dari kita Batak ini namanya Saroha. Saroha Alfedri Usni sah. Nah, itu kan ketua IKBR-nya Pak Arief Tonang, Semorang.
Tadi kami rapat dengan Pak Istimorong juga, dengan Pak Odi Semomora. Kemarin waktu pengukuhan IKBR juga kami diundang, ya, diundang di IKBR bersama kita. Dan kebetulan ketua IKBR ini dengan ketua hariannya itu di Partai Hanura. Hanura juga termasuk pengusung Alfred Husni. Nah inilah tentu ada Saroha Alfred Husni. Kalau di Jawa itu ada IKJR, tetapi ada timnya dari IKJR namanya Sedulur Alfred Husni. Semuanya pakai sah itu. Kalau Batak Saroha Alfred Husni, IKJR Sedulur Alfred Husni. Nanti mau deklarasi juga hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu di Taman Motioko, mungkin ada 500-an orang mau deklarasi. Nah kemudian termasuk dari Minangnya IKNR nanti ada Sana Alfred Husni. Memang udah banyak juga. Tadi malam Gonjong Limo, saya juga tadi malam ke sini ke Perawang tempat Pak Ucu Erwin ya. Itu juga Gonjong Limo, mana PKDP, mudah-mudahan IKNR yang lain menyusul. Nah ini termasuk himni dari saudara kami Nias. Pokok himni, ya kan? Tohuge. Kalau Niasnya tohuge, ya, lanjutkan. Cocok ya tohuge ya, cocok. Jadi saya rasa inilah mudah-mudahan kekuatan kita untuk bisa maju nanti. Tapi kami yakin kekuatan-kekuatan partai politik seperti Perindo ini, ya ini juga kekuatan utama tentunya. Nah kemudian Bapak sekalian, mau mengapa kita nanti di Malang? Ya karena kalau saya sebut sekarang ini seperti kata Pak Oposan, ya kita ini sudah bagus. Situasi kita sejuk, damai, ya, dan itu tetap kita rawat. Saya di front terdepan untuk menciptakan kondisi yang aman ini. Kenapa? Karena kondisi aman, damai, sejuk, desa investor masuk. Nah sehingga kita bisa melanjutkan pembangunan. Nah saya mengucap terima kasih kepada kita semua. Ya pembangunan kita sudah bagus, Pak. Kalau ada yang mengatakan umpamanya di Perawang ini tak ada yang dibuat doh, gitu kan? Tak ada kemajuan doh, gitu kan? Nah, itu saya rasa karena kalau dah pakai kacamata kotor, semua yang ditengoknya itu kotor, gitu. Nah, karena sudut pandangnya yang tidak baik ya tak baik semua. Padahal saya rasa banyak kemajuan di Perawang. Apalagi dari sisi tadi, dari sisi toleransi, persatuan kita sudah baik. Saya selalu mengatakan dimanapun bahwa kita ini semua 478.000 masyarakat Indonesia ini kita adalah warga Siak. Asalnya yang bermacam-macam. Cocok Bu ya? Cocok Bapak. Kita ini 478.000 orang Siak, tetapi ada asalnya Batak, ada asalnya Jawa, ada asalnya Minang. Kalau saya pun mungkin ya, kalau lahir saya juga di Rohul ya, gitu ya. Tetapi saya 89 sudah ke Sungai Apit tugasnya. 89 di Sungai Apit, kemudian juga pernah ke Minas, camat Perawang ini, dan camat Perawang menjadi kabak keuangan, baru menjadi kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah, baru wakil bupati, sekarang bupati. Jadi yang jelas kita di sini sudah di Siak, tinggal di Siak, bermata pencarian di Siak, anak kita lahir sini, besar di sini. Meninggalnya kita sudah ditinggal di sini ya, dimakamkan di sini gitu. Tapi kalau ada mau dimakamkan balik ke Sumatera Utara, sudah disiapkan mobil IKBR. Kalau ini Pak ada mobil ini, gitu kan? Ada mobilnya, ambulannya. Tapi ya kita nih dah hidup di sini, meninggal di sini, berketurunan di sini. Dan kita semua orang Siak. Mari kita jaga kedamaian dengan baik. Saya selalu menyampaikan Sultan Siak sudah memberikan contoh harmonisasi di Siak. Sultannya dibantu 4 datuk, Pak. Ya, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk 50 dan Datuk Kampar. Ya kan? Itu yang bertugas membantu Kesultanan Siak. Bahkan Sultan merebut kekuasaan kepada Johor dibantu 4 datuk ini. Nah, kemudian tukang suntiknya di zaman Sultan itu keluarganya Pak Stanggang, ayahnya Bapak Tigor Stanggang. Nah, Tigor Stanggang baru almarhum ya, ketua PGI. Nah, kemudian yang mengajar ngajinya yaitu Pak Harahap namanya, dari Taksel. Jadi itu yang sudah ada dari zaman Sultan. Di Siak ada masjid,
Tak jauh dari masjid itu ada gereja, di depan gereja ada kelenteng, Pak. Jadi simbol-simbol kedamaian, kesejukan, keharmonisan sudah ditunjukkan. Sudah ada tunjuk ajar harmonisasi dari zaman Sultan Sunan Siak. Kita merawat dan kita lanjutkan di masa akan datang. Amin. Amin. Indeks pembangunan manusia itu diukur oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, kita ini bagus. Nah, tahun 2021 pertama kali dilantik menyusul LPJMD diperdakan. Nanti kan diperdakan lagi nih oleh Pak Posan nanti. Itu IPM kita sudah nomor 3 terbaik di Provinsi Riau. Ibu ya. Nah, sudah nomor 3 terbaik di Provinsi Riau. Nah, kemudian 2 tahun 2023 lalu kita sudah IPM-nya 74,8. Artinya 74,8 itu sudah nomor 2 terbaik di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Boleh tepuk tangan, Pak, ini luar biasa. Kalau saya ceritakan panjang sebetulnya, gitu ya. Mengangkat panjang karena IPM itu kan dilihat dari pendidikan, kesehatan, ekonomi. Pendidikan rata-rata sekolah, kesehatan rata-rata lama hidup, ekonomi itu daya beli masyarakat dan pengeluaran per kapita. Kita ada bagus. Nah, contoh maunya pendidikan, kita buat terobosan, Pak. Maka dia lompat. Jadi Dumai dah kita kalahkan. Apa lompat kita buat pendidikan? Pertama, kita dekatkan perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sehingga dulu awal Provinsi kita ini rata-rata lama sekolah kelas 2 SMP. Sekarang ya 2003 sudah 2021, Pak. Tahun 99 kita rata-rata lama sekolah kita kelas 2 SMP. Tahun 2021 waktu RPJMD disusun, itu rata-rata sekolah sudah menjadi kelas 1 SMA 9,6 tahun. Tetapi itu kan 22 tahun naik 2 poin. Nah, berarti 1 poin naiknya 11 tahun. Kalau tidak kita buat terobosan, maka nanti tunggu 11 tahun dari 9,6 menjadi 10,6. Nah, kita tidak mau menunggu 11 tahun, kita buat terobosan. Apa terobosannya? Supaya naik rata-rata sekolah itu cepat. Makanya kita dekatkan perguruan tinggi. Nah, sadar tak sadar 4 tahun ini sudah ada 5 perguruan tinggi baru di Kota Siak. Di Kades ada STMRI, ya kan? Itu udah 1.500 mahasiswanya. Sabak Pak Edi Haryono yang punya MRI di Kades ke Perawang. Saya buatnya sosialisasi ke SMA 1. Sehingga di Perawang ada sistem master. Sistem masternya sekarang mahasiswa sudah 500, Pak. Dulu di Kades mereka dihitung dengan jari yang kuliah. Sekarang sudah 1.500. Di Perawang mungkin puluhan orang kuliah setahun. Sekarang sudah 500 di sistem master. Karena dekat. Di Siak ada 3 Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik Sriwijaya itu negeri. Pola PSDKU. Ada Unrida. Ada Stiper, Pak. Ada 5 belum ini. Kenapa nih? Yang biasanya sulit kuliah. Siapa? Keluarga kurang mampu. Orang tuanya mendapatkan PKH. Nah, Pemda ini hadir. Kita kuliahkan. Dia hidup kita bantu. Nah, itu kan tidak melihat ini suku mana, agama mana, enggak, Pak. Warga Siak, ya kan? Itu kita berikan beasiswa. Nah, karena orang tua yang PKH, dia hidup kita bantu. Sudah 663, tadi lulus 208, Pak. Nah, ini ada yang sudah magang di Politeknik Persatuan Batam itu di Hong Kong. Saya kemarin waktu bujang kampung, ini bujang kampung 117 kali nih, Pak. Tak ada di Indonesia bupati membuat bujang kampung, saya berjimat bekerja di desa. Nah, maka kemarin yang 100 ke-17 saya di Sudapit. Nah, itu dia problem dengan anak kita yang magang 4 orang di Hong Kong. Berapa gaji anak kita magang di Hong Kong? 18 juta. Tahun lalu ada 6 anak kita magang di Amerika, Pak. Yang PKH itu magang di Amerika. Berapa gajinya? 40 juta di Amerika. Kemudian ya memang saya tahu dibawa oleh rektor ke Amerika. Rektor itu bawa saya gratis. Karena tahun lalu nak Siak kita kuliah ke situ 39, tadi 50. Nah, di Amerika itu, Pak, ada 6 orang. Berapa gajinya? 40 juta. Bisa ngirim ibunya 15 juta. Salah satu dari 6 itu adalah anak Teresia. Saya lupa marganya.
Ya, anak perawan Pak, namanya Tersia. Anak kita ini. Ya kan? Ada Gumal dan Sungapi. Nah, kemarin saya di Dayun, waktu dia ngomong, Pak, dia foto anak saya dengan Bapak. Coba Tersia ini saya tengok, cantik kali dia kalau Tersia. Ya. Biasa loh Pak, dah punya pacar ya kau bilang. Biasalah Pak, mau perbaiki keturunan, mantap sudah. Rupanya ada cowoknya orang Amerika Pak, magang di Amerika, ya dapat cowok orang Amerika, mau perbaiki keturunan Pak, mantap sudah. Anak perawan Pak, itulah juga ada kita kuliah. Kalau yang lalu itu kan kita lanjutkan, biasa umur prestasi, asal anak kita nilai 2,75 IPA, IPS 3 semuanya kita beasiswa. Itu dalam 3 tahun sudah 15.000. Nah kemudian apalagi kita dekatkan juga untuk paket C di desa-desa. Dulu paket C Pak hanya di Perawang. Macam mana anak meredar mau paket C padahal kalau tak punya sepeda motor. Nah saya berpikir juga, makanya paket C ini semua desa sekarang ada paket C. Karena seluruh kepala sekolah SMP dan SD, karena kewenangan kabupaten kan SMP SD, SMA kewenangan provinsi. Semua kepala sekolah SMP SD wajib menjadi pengampu program kesetaraan. Jadi paket C di semua desa Pak, bisa. Nah sekarang dulu hitungan jari juga paket C ini, sekarang anak paket C, B dan A ini sudah 3.000. Nah 3.000, kemarin saya memberikan ijazah 500. Jadi itulah Pak, itu kalau ceritanya panjang dia, panjang. Nah kita ini mau happy juga kalau misalnya. Ya ini kan syukuran ya. Nah kemudian saya sampaikan juga seluruh SMP sekarang belajar sudah pakai Infocus. Ya, guru tak punya laptop kita kasih laptop. Saya kan dapat penjualan narkoba di SMA 9 kali Pak. Saya tanya di SMA belajar pakai apa? Pakai Infocus. Ada sesekali. Nah, tapi masih pakai spidol. Saya bilang anak SMP di Siak semuanya udah pakai Infocus belajar. Kita Pak dah mulai mengasihkan laptop dan anak Siak, anak SMP belajar pakai laptop ini cukup Chromebook dan laptop dari instal aplikasi program pendidikan. Karena nanti kan kita mau menuju Indonesia emas sesuatu mereka. Kita menjadi negara maju. Indonesia maju. 4 negara maju dunia. Cina, India, Amerika, Indonesia. Indonesia udah generasi emas, maka kita sekarang mulai anak SMP dah kita kasih laptop belajar Pak. Sudah 1.800. Jika anak Bapak Ibu belajar di SMP sini di SMP 1 itu sudah belajar pakai Chromebook. Mungkin sudah dibawa pulang, ada tak? Sudah dibawa pulang laptop. Ada mungkin ya? Nah, itu dah belajar Pak di 200 lagi, kita tambah separuh lagi. Nah, cuma saya mohon Pak Senaga, ya, karena mohon maaf juga kemarin nih 2.800 sudah kita anggarkan di APBD perubahan 2023 Pak. Kita ajukan 2024 Pak, 50% lagi, 2.800 laptop lagi. Mungkin kata kawan-kawan sebelah, kawan-kawan Pak kantor Pak Apostolos Senaga itu, ini mau dikasih mungkin karena warna biru saja, tidak sebelah. Semua anak SMP kita kasih laptop 2.800 kita pilih Pak, kita bagi. Nah, tapi kan separuh, baru separuh kita bagi, nanti ada separuh lagi 50%. Tapi ini kita juga APBD perubahan Pak, mudah-mudahan Bapak ketok palu lah ya, bisa 2.800 lagi. Tahun depan itu kalau perlu 5.000 sekaligus ya kan, 2006 5.000 anak SMP dah bisa pakai laptop semua Pak. Saya pertama meninjau ini berlinang air mata saya Pak. Saya kan mantan juga. Dulu waktu istri saya di Sungai Ampit, guru SMA di Sungai Ampit Pak. Sungai Ampit itu mobil tak bisa masuk, listrik malam hari, pindah kami ke Minas. Minas tak ada SMA. Kata pertanyaan Bu Udara tanya Bu Rasida. Bu Rasida itu ngajar SMP. Saya search Minas. 96 saya pindah ke Minas. 97 saya bilang camat kita mau SMA. Kita undang kepala SD, kepala SMP. Akhirnya seluruh kepala sekolah minta saya kepala SMA Kopri di Minas. 96 di Minas itu belum ada SMA, sini pun belum ada SMA. Nah, ini pun zaman Bang Arif ya, saya rasa sini kan, masih perwakilan kecamatan. Sana kita buat 97 kita mulai buat SMA. Nah, itulah kejadiannya dulu susah dulu, ya kan, membangun SMA Kopri di Minas. Baru ada SMA, baru istri saya ngajar di SMA. Nah makanya sekarang inilah kita melinang air mata dengan anak Siak canggih, belajar sudah pakai laptop. Yang lain itu banyak cerita Bu. Artinya itulah bakal lompat. Nah saya bilang kenapa lompat? Dulu saya bilang tadi 2021 9,6. Kan satu SMA
Dan kita berharap 7 tahun nanti bisa naik 10,6 kelas 2 SMA. Nah 9,6 2021, akhir 2023 lompat menjadi 9,98. Itu makanya IPM kita lompat nomor 3 dari Riau menjadi nomor 2 terbaik dari Riau. Nah saya singkat saja ya. Bapak Ibu, ada yang mengatakan ada dibangun di Perawang. Nah, saya bilang coba anda tengok, saya bilang kan dulu Taman Motoyoko kan belum ada, kan belum ada taman. Nah itu kan pada janji 2015 tapi tak jadi. Saya menjanjikan 2020 saya eksekusi. Jadi Taman Motoyoko, sana ada Taman Motoyoko. Senang. Jalan 2 jalur, ya kan? Saya tadi malam ketiduran mau ke rumah Ucok RW, ya kan? Rumah Ucok RW, deklarasi 25 udah masuk di kilometer 6 nih, keluar dari rumah Bulan dibangunkan Isal. Pak mau sampai Pak, sampai serasa di kota kita di Perawang ini. Ya, tepuk tangan apa? Karena kan 2 jalur dengan lampu. Lampu ini kita akan buat siap terang Pak. Kalau ceritanya saya akan bangun 8.500 PJU. Tahun ini 2.300. Tahun ini 2.500, tahun sebelumnya 1.300. Jadi kita perlu 5.000 lagi lampu. 2 tahun siapnya akan jadi terang seluruh desanya. Nah kemudian rumah sakit Perawang ini Pak akan kita jadikan rumah sakit tipe C. Cocok Bulan? Bapak saya Bulan ini saingan aku deh ini gitu. Nah, kalau itu kata Bulan mati lah kita, tak jadi gitu. Kalau saya kan awal Bulan itu dari camat dulu kan. Nah, siak itu mau kita jadikan tipe B Pak. Itu sudah kita usulkan, persyaratan sudah. Karena siak itu kan akreditasi paripurna ada 2 kali. Nah, itu jadi tipe B. Perawang nanti akan menjadi tipe C. Nah, kemudian minus rumah sakit berbasiskan kejiwaan. Karena ada 200 ODGJ yang untuk berobat, rutin tak rutin 600. Dan siak. Nanti kita urus ini, kita buat ODG, rumah sakit kejiwaan. Dan kemudian pasar kita bangun 2 lantai. Kadis kan mau selesai. 2 lantai. Tahun berikutnya Perawang pasar. Mungkin itu saya Pak. Yang lain perlu saya sampaikan, kalau PKH kan 1000 UMKM, tapi kalau non PKH silakan pakai dana BPRS Siak Jaya. Bunganya Pemda bayar. Gitu Pak ya. Kalau mau untuk modal usaha, pengembangan usaha. Tak ada dibuat di kota lain, kita berikan subsidi bunga bank. Saya ada beberapa kali memberikan subsidi bunga ini waktu bujang kampung. Kembali ke pokoknya oleh masyarakat, oleh pelaku UMKM, bunganya Pemda bayar. Ini penting saya sampaikan kepada kawan-kawan Pak Oposan Sinaga. Cocok ya? Kalian tak tahu pula, kok kami tak tahu, tak dapat. Ya, silakan pakai dana bank ini nanti Pemda bayar bunga. Terima kasih. Ya selamat, yang bersyukur memeriahkan, merayakan Pak Oposan Sinaga menjadi DPRD Kabupaten Siak. Semoga Pak Oposan Sinaga diberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang Maha Esa, sehingga bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa mengayomi masyarakat di Kecamatan Tualang, ya, terutama tim-tim dulu Pak. Nah, karena kan kita ini ibarat lilin Pak. Ibarat lilin kan diterangnya dekat dulu gitu ya. Cocok ya? Cocok. Cocok Pak, semangat semua. Mudah-mudahan nanti Pak Oposan dilantik, mudah-mudahan Pak Alfedi dilantik menjadi Bupati Siak tahun 2025. Amin. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Horas.